Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kami dari kelas B ingin menyampaikan pematerian mengenai demokrasi. Perkenalkan, nama saya Nazala Zian Zulfa. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai makna demokrasi dan juga klasifikasi demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos berartikan rakyat dan kratos berartikan pemerintahan. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan politik yang dimana pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilannya saja. Kemudian ada pula pengertian demokrasi menurut para ahli. Di sini saya akan menyebutkan dua. Yang pertama, Abraham Lincoln. Beliau menyebutkan bahwa demokrasi adalah susunan pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Kemudian menurut Samuel Huntington, beliau mengemukakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan kebijakan politik di mana kebijakan tersebut diambil dari suara rakyat yang bersifat jujur dan adil. Adapun klasifikasi demokrasi ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan pelaksanaannya ada 2. Yang pertama demokrasi secara langsung dan tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Ada 3. Yang pertama demokrasi liberal, yaitu menjunjung tinggi kebebasan individualisme. Kemudian juga demokrasi rakyat atau komunis. Dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila yang saat ini digunakan di negara kita Indonesia. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Demokrasi sistem parlementer ini menitik beratkan tanggung jawab kepada para menteri. Sedangkan yang kedua, demokrasi sistem presidensial menitik beratkan tanggung jawab kepada presiden. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan titik perhatiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah demokrasi formal, di mana memperhatikan ekonomi juga memperhatikan politik. Kemudian yang kedua adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang memperhatikan ekonomi tetapi kurang memperhatikan politik, bahkan dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi gabungan, di mana mengambil kebaikan-kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal juga material. Nah, untuk selanjutnya mengenai prinsip-prinsip demokrasi ada 8. Yang pertama adalah pemilihan yang bersifat bebas dan jujur. Kemudian persamaan masyarakat di mata hukum, adanya pembatasan kekuasaan secara konstitusional, kemudian mengangkat nilai-nilai toleransi, kedaulatan rakyat, persetujuan rakyat, kemudian jaminan hak asasi manusia, dan kekuasaan mayoritas. Baik, perkenalkan, nama saya Nashwa Lutfia dengan NPM 212170056. Di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam berbagai aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum. Nah, dapat dimaknai bahwa antar pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya harus didasari oleh sumber hukum yang berlaku. Setiap warga negara memiliki persamaan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas persamaan inilah harus ditercerminkan dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Kemudian, negara berlandaskan nilai-nilai konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Dengan sistem konstitusional diharapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konstitusi. Selanjutnya, demokrasi merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja, melainkan dengan adanya sebuah proses panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Apa saja faktor-faktor pendorong tersebut? Nah, faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi
dikemukakan oleh Cholisin, yaitu yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Lalu yang kedua, organisasi masyarakat dan partai politik mensosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga, pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, hasil dari pelaksanaan pemilihan umum ditujukan untuk rakyat. Selanjutnya yang keempat, perwakilan politik atau DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. Selanjutnya, yang kelima, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem peradilan independen atau merdeka. Dan yang terakhir, yaitu pers dan media yang independen. Selanjutnya, landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Untuk tegaknya nilai-nilai demokrasi dibutuhkan sebuah landasan yuridis yang jelas bagi tegaknya budaya demokrasi. Nah, landasan yuridis demokrasi di Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu juga ada Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi ini dijadikan sebagai sumber hukum karena proklamasi merupakan sebuah dasar lahirnya negara Indonesia. Selanjutnya, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, karena terhambatnya penyusunan Undang-Undang Dasar yang baru dianggap menjadi sebuah ancaman terhadap kondisi ketatanegaraan Indonesia. Nah, untuk itu Presiden menerbitkan dekret yang berisi pengambilan sebuah keputusan penting di mana Undang-Undang Dasar sementara itu menjadi hukum dasar negara Indonesia sudah tidak diberlakukan lagi dan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga ada Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah, sebuah kebijakan yang dianggap sebagai babak baru sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, beberapa pendapat beranggapan bahwa Super Semar mampu mengembalikan supremasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum dalam menjalankan kehidupan yang demokratis. Yang keempat, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana tertera dalam alinea keempat. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, landasan hukum mengenai demokrasi tercantum dalam pasal ini, yang dimana berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dengan ini dapat dibuktikan bahwa negara Indonesia dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara menggunakan prinsip demokrasi. Yang selanjutnya ada pasal 2, yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketujuh, pasal 6, yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedelapan, pasal 24 dan 25, yaitu tentang peradilan yang merdeka. 9. Pasal 27 ayat 1, yaitu tentang persamaan kedudukan di depan hukum. Yang 10. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal ini menyebutkan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik tulisan, lisan, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dianalisis bahwa rakyat diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang terakhir ada pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Nah, pasal ini berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, dalam pasal ini, penjaminan terhadap kebebasan rakyat dalam penyampaian pendapatan dan aspirasinya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada demokrasi revolusi atau sering kita sebut dengan demokrasi pasca kemerdekaan, terjadi pada tahun 1945
sampai tahun 1950, yang mana pelaksanaan demokrasi ini masih sangat terbatas. Pada periode ini banyak terjadi pemberontakan yang mana ingin menggantikan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, di antaranya pemberontakan PKI dan pemberontakan DITII di berbagai daerah. Pada saat itu, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Bapak Insinyur Soekarno itu sendiri selaku Presiden Indonesia saat itu, dan ia juga yang membentuk kabinetnya sendiri. Sementara pada bagian kekuasaan legislatif, pada saat itu Indonesia belum memiliki DPR. Adapun hal-hal mendasar yang sudah berkembang pada saat itu diantaranya pemberian hak-hak politik yang menyeluruh. Pada saat Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, semua warga masyarakat Indonesia yang dianggap sudah dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa adanya perbedaan baik itu diskriminasi ras, budaya, agama, dan kedaerahan. Yang kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Kekuasaan tersebut dibatasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang ketiga yaitu lahirnya partai politik. Pembentukan sejumlah partai politik di Indonesia ini merupakan suatu sistem dasar kepartaian Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam kepartaian di Indonesia. Selanjutnya ada masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno dari tahun 1945 hingga tahun 1966 atau dalam jangka waktu sekitar 22 tahun. Sistem pemerintahannya pun dirombak dari yang asalnya presidensial menjadi parlementer. Disebut parlementer karena sistem pemerintahannya dikelola oleh para parlemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pada periode ini, NKRI banyak mengalami perubahan, diantaranya perubahan asas, ideologi, dan doktrin-doktrin bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meski sudah merdeka, NKRI masih tetap mengalami peperangan pada saat itu. Peperangan itu diantaranya harus melawan Belanda untuk merebut kembali Irian Barat. Pada masa ini, tidak terlalu banyak membangun pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bahkan masih dapat dihitung pembangunan yang dilakukan pada masa itu. Salah satu sarana yang dibangun pada saat itu diantaranya ada sarana olahraga yang ada di kawasan Senayan, pabrik baja Krakatau Steel, dan juga bendungan Jatiluhur. Ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan akan diproses kembali pada masa Orde Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sar Gunawan dengan NPM 222170132. Di sini saya akan membahas demokrasi masa Orde Baru. Yaitu masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mengawali jalannya pemerintah dengan tekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Berdasarkan pengalaman di masa Orde Lama, Presiden Orde Baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahnya. Orde Baru mengapa bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebab utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia seakan-akan malah terjatuh menjadi negara totaliter. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut, yaitu 1. Hak-hak politik rakyat sangat dibatasi. Pertemuan politik harus mendapatkan izin dari penguasa. Para pengkritik pemerintah
dikucilkan secara politik, bahkan ada yang disingkirkan secara paksa. Itu kedua, pemuasan kekuasaan di tangan presiden. Meskipun pada masa Orde Baru kekuasaan negara dibagi menjadi berbagai lembaga negara yang formal, yaitu MPR, DPR, DPA, dan MA, dan sebagainya. Pada perkaitannya, lembaga-lembaga tinggi negara tersebut dikendalikan oleh presiden. Yang ketiga yaitu pemilu yang tidak demokratis. Pada masa Orde Baru, pemilu memang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemilu tersebut tidak berlangsung secara demokratis. Partai penguasa melakukan berbagai cara agar dapat memenangkan pemilu. Yang keempat, pembentukan lembaga ekstrakonstitusional. Pemerintah membentuk Kamtib, Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban, yang berfungsi untuk mengamankan pihak-pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa dengan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Yang kelima, diskriminatif terhadap etnis tertentu. Pada masa Orde Baru juga terjadi diskriminatif terhadap etnis tertentu. Misalnya saja warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia, dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Yang keenam yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Pelaksanaan pemerintahan negara yang terlalu sentralistik pada masa Orde Baru berakibat merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di segala bidang. Atau KKN. Pada pembahasan kedua, yaitu demokrasi reformasi sampai sekarang. Setelah berakhirnya masa pemerintah Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya kepemimpinan Presiden Soekarno pada 1998, bangsa Indonesia kemudian memasuki masa Orde Reformasi, yaitu memulai 1988 hingga saat ini. Dalam naskah tersebut diuraikan mengenai keadaan pembangunan demokrasi sebagaimana berikut yang merupakan demokrasi era reformasi. 1. Perkembangan demokrasi sejak 1998 hingga proses diselenggarakannya pemilu 2004 setelah memberikan sebuah kesempatan untuk mengakhiri sebuah masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi. Yang kedua, adanya pemilihan umum secara langsung, yakni pemilihan presiden dan wakilnya, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan juga pemilihan kepala daerah. 3. Dengan terciptanya sebuah hubungan baru antara pemerintah pusat dan daerah melalui program desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang keempat, perkembangan demokrasi juga terlihat dari hubungan antara sipil militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan TNI sebagai militer dengan
dengan kepolisian NKRI, yaitu Polri. 5. Demokrasi pada masa reformasi terlihat dari telah berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasinya dalam kehidupan perpolitikan nasional. Oke, slide selanjutnya yaitu tentang demokrasi Pancasila. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Priscilvia Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini didasarkan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijiwai oleh persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sudah sangat jelas ya bahwa setiap sila yang di atas menjiwai sila-sila di bawahnya. Dan ini merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berbeda dengan demokrasi yang ada di barat, contohnya di mana di demokrasi barat ini lebih menekankan pada mayoritas atau kuantitatif yang memperhitungkan jumlah banyaknya orang. Sedangkan di Indonesia yang memakai demokrasi Pancasila lebih menekankan pada kualitatif atau berdasarkan fakta di lapangan. Contohnya melalui musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat ini tidak ditemukan jalan keluarnya, maka akan diadakan voting, di mana voting ini memperhitungkan suara, dan voting ini termasuk ke dalam bentuk kualitatif. Selain itu, di demokrasi Pancasila juga tidak diadakan ruang oposisi atau pertentangannya suatu partai atau kelompok dengan ideologi pemerintahan. Karena di demokrasi Pancasila ini semua rakyat, semua partai, semua parlemen merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan di barat mereka mengadakan ruang oposisi, di mana setiap partainya memiliki keeksisan masing-masing. Lalu, esensi Pancasila atau hakikat Pancasila merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan dan religius, bukan kemanusiaan yang sekuler. Oleh karena itu, landasan kebijakan tidak semata-mata karena kemanusiaan, tetapi berdasarkan religiusitas. Slide selanjutnya itu tentang konsep demokrasi Pancasila, di mana konsep demokrasi Pancasila ini memiliki 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep demokrasi politik. Konsep ini merupakan konsep yang utama atau primer. Yang kedua yaitu konsep demokrasi ekonomi dan konsep demokrasi sosial. Kedua konsep ini merupakan sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nugraha dari kelompok 5 dengan nomor NPM 222 170059. Di sini saya akan menyebutkan nilai-nilai demokrasi Pancasila menurut Joycin. Yang ke-1 ada egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. Yang kedua ada pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. Yang ketiga ada terbuka yang dibandingkan dengan terbuka. D. Dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. Nah, yang keenam ada persuasif yang dibandingkan dengan reseptif. Yang ketujuh ada distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. Kedelapan ada sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif. Yang ke-9 ada pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Terus menurut Latif 2011, yang ke-1 ada ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah,
Yang ketiga, yang keempat ini menurut Muhammad Hatta. Yang ketiga, persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. Yang keempat, demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Choi Shin, tahun 2013, yang ke-1 ada religius, tidak sekuler apalagi ateis. Jadi masing-masing individu itu harus mempunyai agama. Nah, yang kedua memiliki toleransi. Yang ketiga adil dalam artian tidak diskriminatif atau humanistis. Yang keempat ada anti imperialisme dan kolonialisme. Yang kelima ada memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Yang keenam memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa. Yang ketujuh menghargai pluralitas. Yang kedelapan ada menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Yang kesembilan menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme. Yang ke-10 ada mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Yang ke-11 komitmen terhadap konstitusi.